Hai netizen milenial, sobat jujur, Dewa Luhur dan Dewi Subur. Masih ingat Avengers Penjaga Harta Karun episode 3 Lensa Gaul Rotani? Mari kita gali salah satu harta karun dimaksud. Ikut saya, Justan Siahaan Lensa Gaul Rotani dari makam leluhur Sidabutar dari Tomok, Samosir, kawasan Danau Toba. Paham nggak Pak Kades bahwa lahan ini ibarat harta karun tersembunyi? Sesungguhnya kalau kita nanam bawang putih di sini, kita sangat bisa mengisi kekurangan impor bawang putih kita. Pak Kades, iya Pak. Melihat harta karun yang saya utarakan tadi, Bapak harus ngajak anak-anak muda ke sini, mengajak mereka membudidayakan bawang putih. Itu bisa kita ekspor nanti. Bagaimana, siapkah Pak Kades mengajak anak-anak muda? Ya, kita sangat setuju dengan masukan dan arahan Bapak. Saya kira Bapak benar mendukung. Bang Pit. Halo Bang, apa kabar? Bang Istan. Ngapain di sini, Bang? Lagi menikmati keindahan Maksudnya? alam Danau Toba yang luar biasa. Enggak, kelihatannya si Abang ini galau. Bisa saya baca nih dari matanya. Sebagai praktisi pertanian, saya melihat kondisi seperti ini pasti galau, Bang. Kenapa, Bang? Kelihatannya serius nih. Kenapa, Bang? Ada yang perlu kita bicarakan secara khusus kayaknya. Ya, kayaknya perlu kita ngobrol ini soal ini nih. Kebetulan ketemu nih, jadi kita ngobrol aja. Iya. Kayaknya di situ bagus tuh tempatnya, Bang. Bang, curiosity saya jadi naik nih waktu Abang bilang galau melihat pemandangan yang indah ini. Iya. Apa yang Abang dasarkan membuat ini galau? Saya dari bandara ke sini tuh saya lihat banyak lahan cuma dibiarkan seperti itu. Loh, kan misalnya ada pinus itu. Pinus ini kan hanya untuk berfungsi sebagai penahan air ketika hujan. Tetapi kita butuh bicara lumbung pangan, butuh produktivitas, produksi pangan harus ada. Sebut Bang, tiga produk atau komoditas kita yang mulai mungkin kita... dari yang namanya buah-buahan. Kita bisa produksi di sini ya, kita bisa produksi yang namanya pisang. Satu pisang, selain pisang. Kemudian anggur, bisa. Anggur? Iya, ini bisa. Anggur? Iya. Di sini bisa anggur? Bisa, sangat bisa. Bang, jangan main-main, Bang. Nah, pasti bisa. Ini semua yang saya sebutkan itu pasti bisa dilakukan. Karena cuacanya juga ekstrim. Saya sudah tanya sama penduduk-penduduk sini, kalau dingin sekali, kalau panas itu kondisi ekstrim yang sangat komoditas dibutuhkan yang ketiga. Saya jadi tertarik, Bang. Apalagi yang mau di buah-buahan, apalagi di sini pernah ada mangga, kenapa tidak dinaikkan lagi produksi dari mangga, pisang, anggur, mangga, jeruk. Itu dari sudut produksi, iya. Pak. Saya dengar Abang juga ahli harus ada pemasaran. Ya, kalau itu baru bicara buah ya. Kita belum bicara hortikultura yang berumur pendek. Bawang merah. Yakin, Abang? Yakin. Di sini pernah ada yang namanya bawang Batak. Sekarang kita, ya bawang Batak. Ya. Saya suka itu. Saya sudah survei, jadi tahu bahwa di sini produksi bawang merah pun akan tinggi. Bawang putih? Dan saya sudah pernah membuktikan di daerah-daerah lain yang banyak
Penasaran Bang, setipe kita kan masih impor bawang putih nih. Bawang putih juga. Ini kan elevasinya, ketinggiannya bagaimana sudah di atas 1000. mata abang ngelihat atau hati abang yang ngelihat? Ya, kita melihatnya baik dengan mata jasmani juga dengan mata hati. Jadi kita Maksudnya melihat abang utopia lebih itu spesifik. dengan mata hati. Mata hati. Iya, melihat utopia itu, mimpi kita jadi lumbung pangan dunia itu dilihat dari dengan mata hati. Saya penasaran ini. Ya, kemudian kita bekerja menggunakan mata penasaran jasmani. Saya akan lanjutkan Ya, lagi Bang. bawang nanti, putih Bang. kita impornya 500.000 ton lebih. Di sini bisa menghasilkan. Mari kita bangkitkan pertanian di daerah Ayo ini. Bang, saya udah pegang itu, udah banyak tadi. Sebenarnya saya minta 3 aja ternyata. Tinggal kita bertemu Lebih. dengan para pemimpin daerah, tokoh masyarakat, karena Kebetulan kita berbicara besok saya menjadi human pembicara. resources. Besok Bang. Iya, Besok Bang. Kita Jadi bicara ikut besok sumber daya Bang ya. manusia. Oke. Ikut besok Bang ya. Oke, sip. Deal ya. Deal. Deal. Terima kasih. Sukses. Terima kasih juga diundang untuk besok. Lumbung pangan. Lumbung pangan dunia. Bang Peter, Ya. abang udah lihat ini tanah Betul. di sini. Sekarang kita lagi impor bawang putih. Ya. Bagaimana pandangan Bang Peter nih tentang Ya. penanaman bawang putih di sini? Saya mau kasih Please. tahu, ini pertama kali saya datang ke sini. Tadi begitu memasuki kawasan sini, saya kagum. Kenapa kita begitu sulit mencari lahan untuk budidaya bawang putih? Ternyata di sinilah tempatnya. Dari segi iklim, ketinggian di sini kira-kira 1.200 bahkan di atas 1.200 meter. Itu sudah syarat pertama. Iklim, suhu juga tadi malam saya lihat itu di bawah 16 dan maksimal di 27-29 derajat Celcius. Itu sudah suhunya bawang putih. Kemudian struktur tanahnya juga. Ini dengan tanah lempung berpasir begini, inilah tanah yang paling tepat untuk budidaya bawang putih. Dan saya perkirakan di sini ada ribuan hektar. Sungguh luar biasa. Kalau daerah ini daerah Tele namanya. Tele. Daerah Tele, Kabupaten Samosir. 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 Saya pikir ini lokasi paling representatif. Saya bisa mempersembahkan lokasi ini untuk Kementerian Pertanian dalam rangka penguatan produksi bawang putih lokal. Kita belum dapat bawang putih. Ini lokasinya ya? Iya, ini. Tele ya? Iya. Deal, Bang. Terima kasih. Produksi bawang putih lokal, Lumbung pangan. lumbung pangan dunia. Netizen milenial, sobat jujur, Dewa Luhur dan Dewi Subur, melanjut bincang-bincang kita dengan Peter Tangka beberapa waktu yang lalu di tempat ini, Parik Sabungan, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, melihat lahan tanahnya yang begitu subur di ketinggian 1429 meter. Disinilah harta karun berupa penanaman bawang putih yang memungkinkan kita memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih di Indonesia. Saya, Justan Siahan, dilanda rindu bertani dari Tapanuli Utara, Lensa Gaul Protani. Kami dari Parik Sabungan Siborong-Borong siap mendukung Batak Feeds the World menuju Indonesia
lumbung pangan dunia. Samosir siap mendukung